Pada hari ini, kelompok kami akan membahas etika profesi hukum yang diampu oleh dosen pengampu Dr. IGD Agus Kurniawan, SH, SS, MH, Febi Artadana, Ana Agung Sagung Mas Tasyata Anggita Putra, Putra Agni Vanka Krisnanda, Niputu Putri Silvia Dewi, dan Idewa Agung Rai Mega Putra. Di dalam Undang-Undang Negara tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi rakyatnya. Melalui undang-undang yang diberikan dan dipercayakan kepada notaris dan sebaliknya, masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi warganya. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang, melainkan seorang notaris juga harus berpegang teguh pada kode etik notaris. Kode etik notaris bagi profesi notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat ini membuat dan menetapkan kode etik bagi para anggotanya. Pengertian kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis, secara sistematis, sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi. Pengertian notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman, untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Syarat untuk menjadi notaris ialah harus warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dianggap dengan jabatan notaris. Adapun larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat atau keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, notaris dilarang: yang pertama, menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; yang kedua, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; yang ketiga, merangkap sebagai pegawai negeri; yang keempat, merangkap jabatan sebagai pejabat negara; yang kelima, merangkap jabatan sebagai advokat; dan yang keenam, merangkap jabatan sebagai pemimpin ataupun pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta; dan merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris, menjadi notaris pengganti, dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Pelanggaran dan sanksi. Pada bab 4 pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia diatur tentang sanksi terhadap setiap pelanggaran kode etik notaris. Dikenakan beberapa kemungkinan sanksi, yaitu 1. Teguran, 2. Peringatan, 3. Pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, 4. Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, 5. Pemberhentian yang tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, diatur tentang sanksi terhadap setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang ini. Dikenakan beberapa kemungkinan sanksi, yaitu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf I, pasal 16 ayat 1 huruf K, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, atau pasal 52 yang
mengakibatkan suatu akte hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akte di bawah tangan, atau suatu akte menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. 1. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama diatur pada pasal 9. 2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding diatur pada pasal 10. 3. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat akhir diatur pada pasal 11.